Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Andi Safari, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Pamekasan. Saya lahir di Kabupaten Sumeneb, menempuh pendidikan SD, SMP, SMA juga di Kabupaten Sumeneb. Terus melanjutkan kuliah di Universitas Brawijaya Malang hingga selesai pada tahun 2007. Awalnya saya juga kaget ketika ditunjuk untuk menjadi ketua Kadin. Kenapa? Karena bagi saya ini kok terlalu cepat kayak gitu. Ketika beberapa senior menelpon, ayo Mas Haris, saatnya kamu tampil dan memberikan sesuatu untuk Kabupaten Pamekasan. Pada saat itu saya juga berpikir, apa benar saya untuk menjadi ketua Kadin kayak gitu. Karena saya melihat bahwa saya tidak terlalu lama juga waktu itu di Kadin, hanya menjabat sebagai wakil ketua umum. Dan saya kembali berpikir, pada saat itu saya membaca sebuah buku yang berjudul Halftime. Artinya ada pemikiran di tengah-tengah, karena hidup secara singkat di buku tersebut menceritakan bahwa ada babak pertama dan babak kedua. Sebelum babak kedua ada pertengahan, yaitu babak yang bisa dikatakan dalam hidup adalah pemikiran. Artinya apa yang harus dilakukan ketika babak kedua kayak itu. Babak pertama biasanya kita berpikir bagaimana mencari materi, bekerja segiat-giatnya, pada artinya bagaimana kita memperoleh sesuatu yang luar biasa untuk hidup kita. Cuma sebelum melangkah kepada babak kedua, pada saat itu saya berpikir ini ada half time, ada pertengahan babak, yang saya pikir kepada diri saya sendiri, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan. Apakah kita hidup hanya untuk apa yang kita punya, apa yang kita renungkan, atau apa yang kita pikirkan. Kembali beberapa senior yang ada di Kabupaten Pamekasan juga nelfon, ayo saatnya kamu tampil. Dan saya rasa Mas Haris bisa pada saat itu. Pertanyaan itu muncul beberapa kali sekitar bulan Mei Juni kayak gitu, sebelum acara musyawarah Kabupaten Kamar Dagang dan Industri diselenggarakan. Saya tanya ke beberapa teman, ke beberapa manajemen yang perusahaan saya sendiri kayak gitu, dan semuanya mendorong. Akhirnya saya memutuskan, ayolah untuk kebaikan kita bersama dan kebaikan beberapa pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Pamekasan. Ayo, ketika kita bisa bersama-sama, saya siap untuk maju. Dan akhirnya pada saat itu saya menyatakan diri untuk siap maju menjadi ketua Kadin Kabupaten Pamekasan. Kalau dunia bisnis, setelah lulus kuliah pada tahun 2007, alhamdulillah saya tidak ada pikiran untuk bahwa saya harus terjun di dunia bisnis atau tidak. Cuma dengan beberapa teman yang saat itu sama-sama baru wisuda kayak gitu di Malang, ada 4 teman yang kebetulan satu kontraan dengan saya, mempunyai inisiatif bagaimana kalau kita mencoba membangun perumahan, tidak banyaklah 3 atau 4 perumahan. Kita nanti beli tanah sendiri, kita pasarin sendiri, kita jual sendiri. Saat itu saya belajar semuanya, dari administrasi, dari marketing, dari mencari modal, semuanya kita berempat kita melakukan sendiri. Sampai akhirnya singkat cerita bahwa pada saat itu 4 rumah yang kita bangun, yang kita jual itu laku kayak gitu. Dari 2007 itu saya sendiri pengalaman bisnisnya itu mungkin dari tahun 2007 itu.
Dari keluarga bisnis saya, artinya dari keluarga saya sendiri kebetulan tidak ada yang pebisnis, Mas. Artinya dari kedua orang tua hanya seorang pegawai negeri sipil, dan kakak-kakak saya semuanya juga banyak terjun di dunia seni dan pegawai kayak gitu. Dan entah apa yang kok bisa saya juga terseret di menggeluti dunia bisnis, saya juga tidak paham. Karena mungkin dari pengalaman yang 2007 itu, waktu di Malang saya merintis usaha perumahan walaupun kecil-kecilan dan berhasil kayak gitu. Dan mungkin itu yang mendasari bahwa oh, ini kayaknya saya ada di dunia bisnis kayak gitu. Kalau rintangan, setiap pebisnis saya rasa, setiap pengusaha saya rasa pasti ada rintangan sendiri kayak gitu. Saya saja pada saat di Kabupaten Pamekasan, pada saat itu saya sudah tinggal bangun, salah satunya saya sudah tinggal bangun perumahan yang waktu itu kalau tidak salah ada 6 unit di daerah kota kayak gitu. Ini semuanya sudah selesai, set plan-nya sudah selesai, tinggal peletakan batu pertama. Ketika sudah mau dibangun, keesokan harinya saya mendengar kabar bahwa tanah ini dalam sengketa. Ada patok, ada sesuatu di daerah sana bahwa tanah ini bermasalah kayak gitu. Sehingga apa yang saya pikirkan saat itu bahwa oh, ini bukan rezeki saya mungkin, tetapi pada saat itu rintangan yang sangat berat saya harus jalani, bahwa saya harus mengembalikan modal atau uang yang konsumen sudah beli kayak gitu. Artinya ada 6 unit, kalau tidak salah sekitar 900 juta, bahwa pada saat itu saya dikasih waktu untuk mengembalikan kayak gitu. Dan alhamdulillah itu teratasi semua kayak gitu. Ya, kalau masalah lain biasa, Mas. Artinya pasang surut di dunia bisnis itu kan sudah hal yang lumrah kayak gitu. Bahwa bisnis ini tidak bisa dikalkulasi seperti kita menghitung matematika kayak gitu. Kadang apa yang kita sangka bahwa ini akan sukses, kadang sebaliknya apa yang sangka kita tidak sukses, kadang menuai kesuksesan. Artinya banyak yang kita pelajari dari berbagai rintangan yang sudah ada, bahwa semuanya bisa diatasi ketika kita memang optimis, artinya tidak putus asa terhadap beberapa rintangan yang sudah ada kayak gitu. Artinya kita terus maju untuk menyelesaikan rintangan tersebut kayak gitu. Dan saya yakin setiap rintangan pasti ada solusinya kayak gitu. Kunci dari pengusaha ini kan hanya satu, Mas. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu kan didasari oleh integritas kita. Artinya pengusaha bisa sukses ketika kita memiliki integritas yang luar biasa kayak gitu. Kita tidak pernah angka meter, tidak terkait komitmen yang sudah dibangun, tidak mencela-mencela terhadap apa yang sudah kita rencanakan kayak itu. Artinya apa? Integritas, komitmen, dan ini menjadi dasar yang harus dimiliki oleh semua pengusaha yang ingin maju. Kalau setiap pebisnis, setiap pengusaha pasti memiliki suatu sosok yang mungkin bisa ditiru, walaupun kita tahu bahwa sejarah hanya menciptakan satu orang. Artinya seperti saya, banyak yang saya kagumi dari beberapa pengusaha yang ada di Indonesia khususnya, bahkan di Kabupaten Pamekasan. Ada Bob Sudino, tapi saya lebih kepada Sunni Kamengmau, di mana sosok Sunni Kamengmau ini adalah
seorang yang tidak tamat SMA, artinya bahwa dia jenuh pada dunia pendidikan, dan dia langsung merantau ke Bali. Dan pada saat itu Suni Kami Mau ini bekerja di Bali ini menjadi kerja serabutan, baik mencuci mobil, jadi tukang bangunan, gitu. Hingga akhirnya pada tahun 2000 Suni Kami Mau ini yang berasal dari Nusa Tenggara Timur bekerja di salah satu hotel di Bali, di Kuta. Pada saat itu, pada tahun 2000 dia dipercaya menjadi tukang kebun. Hingga akhirnya pada 1 tahun jadi tukang kebun, dia diangkat menjadi keamanan hotel. Suni Kami Mau memanfaatkan dia bekerja di salah satu hotel di Bali itu untuk mendapatkan banyak relasi. Dengan gaji Suni Kami Mau ini yang hanya 50.000 per bulan, dia mengusahakan untuk membeli kamus bahasa Inggris, kayak gitu. Dia pelajari bahasa asing untuk bisa mendapatkan relasi yang sebanyak-banyaknya. Pada saat itu dia menjadi tukang keamanan di hotel. Kebetulan banyak relasi, banyak kenalan, sehingga pada suatu ketika dia kenal kepada pengusaha Jepang yang sampai saat ini menjadi partner bisnisnya. Dia memulai kecakapan karena sudah belajar bahasa asing dengan pengusaha Jepang ini, merintis tas buatan tangan, kayak gitu. Kebetulan di Jepang tas buatan tangan ini lebih diminati dari olahan pabrik, Mas, kayak gitu. Pada saat itu dia merintis. Pada saat 2003 dia mulai mengalami kemajuan dengan partner yang pengusaha Jepang ini, dan sehingga sampai 2007 dia memiliki ratusan karyawan dan omsetnya per tahun sampai 30 miliar, hingga sukses sampai saat ini. Saya terjun di Kadin, saya juga bertanya-tanya, Mas, ini apa yang sudah dilakukan oleh Kadin? Apa sih yang selama beberapa tahun yang Kadin lakukan? Terus kontribusinya apa sih? Itu juga menjadi pertanyaan di benak saya, hingga saya pada saat itu juga, arwahnya Kadin ini kemana? Sejarahnya ini gimana? Ya, karena kan kita tidak bisa dikatakan seseorang yang bisa maju ketika tidak mengenal sejarah, kayak gitu. Jadi saya pelajari sejarah Kadin itu sendiri, arwahnya kemana, apa yang sudah dilakukan. Ternyata kan Kadin ini terbentuk pada saat itu dengan asosiasi pengusaha yang ada di Jakarta, yang akhirnya namanya Kadin Indonesia, dan ada undang-undangnya. Pada saat itu kan yang kita tahu bahwa undang-undang itu ada 3, kayak gitu. Ada 3 yang dihasilkan, yaitu yang kita tahu bahwa Kadin itu kumpulan dari pengusaha, terus KNPI kumpulan dari pemuda, KONI kumpulan dari olahraga, kayak gitu. Nah, undang-undang itu diatur oleh undang-undang. Saya baca undang-undangnya, terus saya baca bahwa sejarah itu ada bahwa yang mengatakan bahwa pengusaha adalah pejuang. Saya mikir pada saat itu ketika saya menjabat, apa sih yang kita hadapi, apa yang saat ini kita harus lakukan, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Pada saat itu saya melihat bahwa, oh, Kadin ini, kita ini kalau pengusaha pejuang, bahwa berarti kita menghadapi peperangan. Peperangan yang saat ini yang nampak bagi kita adalah peperangan ekonomi dan peperangan kesehatan. Ekonomi, bagaimana kita bertanggung jawab. Kadin itu masuk di sana untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Pamekasan, selain berkontribusi untuk di hal kesehatan. Karena pada saat ini kita tahu sendiri bahwa ekonomi kesehatan menjadi momok bagi kita, kayak gitu. Jadi saat itu, ayolah kita berperan, kita harus bergerak. Tidak usahlah kita banyak berretorika atau berteori ini itu. Yang penting kita ada di dalam ini, ada di dalam pergerakan untuk menuntaskan, untuk memenangkan peperangan ini, yaitu ekonomi dan kesehatan.
kebetulan di teman-teman manajemen saya atau teman-teman pengusaha-pengusaha lainnya sekarang banyak anak muda gitu. Sering saya sampaikan bahwa untuk mencapai kesuksesan itu tidak mudah. Dibutuhkan yang seperti saya katakan tadi adalah integritas. Tahan. Kita kan kebanyakan terbuai bahwa kita terlalu melihat sebatang emas daripada berlian yang ada di bawah, Mas. Saya beberapa kali mengatakan kepada teman-teman, ayolah, hilangkan dulu lah. Emas mungkin bisa menyilaukan kita, tapi kita bagaimana bisa mencari mutiara yang ada di bawah laut ini. Kecil, tapi ketika kita sudah mendapatkannya, akan mengalahkan sebatang emas yang ada di daratan, kayak gitu. Yang bisa dikatakan sukses ketika kita sudah tidak lagi memikirkan kita sendiri, Mas. Sukses yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain, berguna bagi orang yang membutuhkan, berguna bagi orang yang tertimpa musibah, kayak gitu. Bagi saya itu sudah ketika kita hadir, kita membantu, ketika kita bisa mengubah pola hidup, semangat orang yang jadi mulanya kendor kita menjadi semangat lagi. Saya rasa itu sudah kita masuk dalam kategori sukses, kayak gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.